Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang yang berjudul pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Nah, dan juga kami akan menjelaskan pengertian dan definisi pengawasan, konsep pengawasan di daerah, dan mekanisme pengawasan tata kelola di pemerintahan daerah. Nah, sebelum kami menjelaskan itu, baik kami perkenalkan diri. Saya sebagai moderator Rahmatul Harir dan rekan-rekan Saya Sufi Nadia. Saya Nur Asmana Sufilah. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu adalah pengertian pengawasan. Nah jadi teman-teman itu ada yang belum tahu kan apa pengertian pengawasan itu tersebut. Nah jadi pengawasan tersebut adalah proses untuk memastikan bahwa suatu kegiatan, sistem, atau organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kenapa direncanain? Kenapa harus disesuai dengan rencana? Karena tujuannya biar semuanya itu bisa dipantau, dievaluasi, atau dikendalikan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa capai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Intinya biar nggak ada yang melenceng dari gitulah. Makanya dibuat rencana biar nggak ada melenceng rencananya. Nah, selanjutnya ada norma dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, yang kedua, definisi pengawasan. Nah, menurut para ahli yang bernama Henry Mansberg, pengawasan itu adalah tindakan mengamati dan mengevaluasi kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua, menurut para ahli lagi yang bernama Robin dan Judge. Nah, kayak gitu. Nah, pengawasan adalah fungsi manajerial yang melibatkan pemantauan kinerja, membandingkan dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, kalau perbedaan antara para ahli tersebut, intinya Mansberg lebih fokus ke pengamatan ya, sementara Robin dan Judge lebih ke proses pemantauan dan perbaikan. Nah, kedua itu penting, tapi cuman angle-nya beda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengawasan di daerah. Pengawasan di daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif, terutama dalam konteks desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan semua kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan akuntabel. Ada 6 aspek penting dalam konsep pengawasan daerah ini. Itu yang pertama ada tujuan pengawasan. Tujuannya untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab dan terbuka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada sumber pengawasan, yaitu internal dan eksternal. Internalnya melibatkan pemerintahan daerah itu sendiri, sedangkan eksternal melibatkan lembaga pemerintah lain seperti BPK atau masyarakat sipil. Yang ketiga ada metodologi pengawasan, yaitu melakukan pemeriksaan, mengawasi, dan mengevaluasi suatu program atau proyek yang dilaksanakan. Yang keempat ada lembaga pengawasan, peran lembaga pengawasan. Peran ini melibatkan para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, badan penguasa internal, dan masyarakat atau organisasi sipil. Yang kelima ada tantangan dalam pengawasan di daerah. Kurangnya sumber daya atau tenaga ahli dalam bidang pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat. Nah, ini masyarakat tidak mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Yang terakhir ada birokrasi yang rumit. Ini sering terhambat oleh prosedur yang tidak efisien. Yang terakhir ada solusi untuk meningkatkan pengawasan. Itu pertama ada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintahan daerah. Nah, yang kedua ada penggunaan teknologi dalam menerapkan sistem informasi yang transparan yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang terakhir ada mendorong keterlibatan
publik. Nah, ini membuka saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yaitu korupsi APBD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan Bupati Rita Widayasari pada tahun 2017. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam proyek-proyek daerah sehingga merugikan keuangan negara. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta perlunya penguatan mekanisme audit dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kasus lain seperti korupsi dana bantuan sosial atau bansos oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho juga menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi anggaran, terutama dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme. Nah, mekanisme pengawasan tata kelola pemerintahan daerah yang dimana suatu sistem yang terdiri dari berbagai proses, metode, dan lembaga yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan akuntabel. Baik, selanjutnya berikut mekanisme pengawasan pada umumnya diterapkan. Yang pertama itu ada pengawasan internal. Nah, yang dimana Inspektorat Daerah ini lembaga yang bertugas melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Nah, Inspektorat ini melakukan pemeriksaan rutin dan mendalam terhadap laporan keuangan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah. Nah, selanjutnya ada sistem pengendalian internal, yang dimana implementasi ini sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan bahwa setiap kegiatan itu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada pengawasan internal, yang dimana Badan Pemeriksa Keuangan BPK ini melakukan audit terhadap laporan keuangan dan penggunaan anggaran pemerintahan daerah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit BPK ini juga dipublikasikan dan dapat diakses oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimana memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Mereka juga melakukan evaluasi terhadap laporan eksekutif dan dapat meminta klarifikasi, penjelasan jika ada ketidakjelasan. Nah, yang ketiga ada partisipasi masyarakat, yang dimana forum musyawarah ini mengadakan forum untuk mendiskusikan rencana dan pelaksanaan program, dan masyarakat ini juga dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang diambil. Nah, selanjutnya ada laporan masyarakat, yang dimana masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan atau korupsi melalui saluran resmi yang dimana disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, yang keempat itu ada sistem informasi dan teknologi, yang dimana governance ini penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem budget dan reporting ini memudahkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Nah, selanjutnya ada website resmi, yang dimana menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Nah, yang kelima itu ada audit dan evaluasi, yang dimana audit keuangan ini dilakukan secara berkendala untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi penggunaan anggaran. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja, yang dimana menilai hasil dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan yang diterapkan tercapai. Yang terakhir itu ada pendidikan dan pelantikan, yang dimana pelantikan untuk pegawai ini meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang baik. Nah, selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat, yang dimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam mereka dapat terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Nah,
Pengawasan dalam tata pengelola pemerintahan daerah merupakan suatu aspek krusial dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik melalui pemerintahan pusat, DPRD, HPIP, BPK, dan KPK, serta partisipasi masyarakat, adanya potensi penyimpangan dapat ditekan. Namun adanya kasus-kasus korupsi yang masih marak menunjukkan bahwa tantangan dalam pengawasan masih besar. Oleh karena itu, penguatan regulasi, meningkatkan keterbukaan informasi, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada banyak salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.